tuh selalu juga baca-baca update di situ. Malah aku kadang-kadang suka nanya-nanya personal lewat DM gitu. Oh, I can comment di ini. Pakai akun ternak uang deh buat ikut. Ih, kamu kok malah promo sih? Iyalah. Wait, gimana ya? Gitu, dia malah promo gitu. Serius itu adek lu lah. Inat kagak tahu. Halo. Inat kagak tahu nih Weimen Chin nih, Weimen Chin. Keren. Nama gua tuh Olivia Alan Chin. Tuh, ada ternak uang nih chat bentar lagi nih. Lu tuh kok malah promo Tuh. sih nih, gua pin tuh ya. Keren Kalian sih, CEO-nya tuh Ada. gua pin. Jangan. Gua pin tuh ya. Tuh. Ci Olive adanya jomblo nggak? Jomblo, silahkan disikat. Nama Instagramnya Buset. Weimen Chin. Iya, I should Ya. use my Instagram ya. Aduh. Haha, gua akan kerja bareng ternak uang. Inat siapa? Inat tuh kerja di Gojek. Oh, oke. Kita lagi secret project ya. Jangan rahasia. Gitu. Weh, overhead keuangan di ini overhead keuangan aku tuh mau live sama overhead keuangan. Kapan? Kapan ya? Aku tuh mau aja sih, tapi dia nggak ada budget. Oh. Terima nggak ya? Bahas Goceng si apa? telepon. Bahas apa? Bahas keuangan. Oh, Bahas keuangan gitu loh. Ci, Zoro kemana? Zoro ada lagi. Ci, I wanna join with my Instagram. Oh iya, Zoro. Iya dong. Zoro Aku sayang Feli, kamu sayang Feli. Kok cuma Feli doang? Ya udah kamu live sama Feli aja deh, jangan sama aku. How to join your live ya? Oh, nih, I send request. Apa sih nggak mau? Aku nggak mau kamu live. Biar followersnya makin banyak. Baru tahu Kak Raymond dedenya Ci Olive. Weh, makanya lu sering-sering main kesini. Orang ini nggak jadi tahu. Accept dulu. Kan yang paling kiri. yang mana sih? Ya. Pansos banget sih nih anak. Nah, itu accept. Nah. Nah, nanti gua mute. Kok aku di ini sih di ini banget deh. Iya, adanya cakep. Masih jomblo nggak? Masih. Oke, gua kayak gini. Adanya masih jomblo. Mau nggak? Ini kenapa kita sampai 2 views gitu? Nggak, lihat deh, followernya langsung jadi banyak. Iya, Jadi enggak. ada 700 Udah. gitu. Enggak, pokoknya kita mau koden kacangin tuh komennya, biarin aja dia. Overhead keuangan tolong dong buka topengnya. Ini gini. Karena ini ada Raymond Chin di sini dan ini ada aku dan di sini juga ada overhead keuangan. Overhead keuangan. Jadi kita ngomong bahas-bahas tentang finance, investasi gimana? Boleh. Nah, kan nanti kalau nggak ngerti, dia mereka tinggal subscribe code kan. Mau dimatiin wifi rumah. Jangan biar kita nggak macem-macem bisa deh, kayak kamu tahu aja wifi rumah di mana. Tuh, 1000 loh, Ci. Gila, banyak banget. Iya. Enggak, ini cepetan tanya-tanya. Ini ternak uang adiknya Ci Olive. Iya betul. Ternak uang adiknya aku. Dia bisa menernak uang. Kalau aku bisa numbuhin duit pakai pohon. Salah ya. Kalau dia ternak, aku ini numbuhin gitu ya. Karena Kita kan kalau mau bahas uang ini dong, Ci, bagi sharing-sharing kayak kalau sebagai rumah tangga sama Oke, influencer sebagai itu gimana rumah urus duitnya? tangga sebagai rumah tangga, kalau aku tuh sama Denny itu urus keuangannya gimana ya? Kalau aku tuh lebih ke Denny itu dia orangnya tipenya kerja dan yang ini kenapa sih ternak uang diternak ternak itu babi itu dia bisa di blok gak sih suami gua? Lama juga ya, Nggak, jadi kalau ngurus keuangan aku sama Denny ini dalam rumah tangga itu pasti beda-beda ya, tergantung deal-dealannya gimana. Karena di dalam rumah tangga aku sama Denny, aku yang lebih bisa dan lebih senang. Bukan cuma bisa, aku memang senang karena itu memang kerjaan aku. Jadi memang aku. Tapi bukan berarti harus cewek, bisa aja sih cowok. Kenapa? Karena bisa aja sih cowoknya yang lebih ngerti. Intinya sih siapapun itu harus yang lebih ngerti aja. Mantap. Jelasin dong Ci, dan kok ternak uang tuh di bidang apa? Education. Jadi bukan untuk yang taruh duit di ternak uang nanti duitnya jadi banyak, bukan. Ternak uang itu adalah platform untuk education ya, education, bukan naruh duit atau segala macam main-main duit, main-main saham, enggak, tapi untuk education, buat belajar. Gue juga belajar di situ. Gue situ. endorse cici gue mahal banget loh buat ini. Lu bayar gue apa? bayar sharing ilmu. Sharing konsultasi. Gue cuma dibayar pakai subscribe gratis setahun di ternak uang. Lu dedek macem apa lu? Kamu mau ternak ani-ani, silahkan ternak ani-ani, duit kamu ada di aku sayang. Kamu mau ternak gimana? Ani-ani perlu duit sayang. Oh iya. Ada program kelasnya nggak? Ada. Kalian tinggal ke Instagramnya ternak Katanya uang. capel, kok Densu tahu nih kita lagi ngomong bahasan daging nggak? Serius, si Densu malah capel. Iya. Gitu. Ternak bini tetangga. ini kayaknya your follower unik juga ya, kayak iya, emang overhead keuangan. Kalau
education sugar baby. Iya, lu tau gak sih? Ini overhead keuangan ya. Kalau Oh. lu buka di highlightsnya dia, ini tuh lagi lucu banget. Dan aku tuh sampai baca pada saat aku tuh lagi bosen. Soalnya dia tuh udah bahas tentang penghasilan berbagai macam profesi. Oh ya? Dan Salah salah satunya sugar baby? satunya profesi sugar baby. Sugar Jadi tuh baby. dia ngebahas kayak gimana orang, banyak tuh orang yang curhat dan cerita bagaimana mereka tuh jadi sugar baby gitu loh. Terus Oh. mereka dapat berapa duit, awal mulanya gimana. Dan ternyata banyak sugar baby tuh yang nggak bodoh. Nggak bodoh tuh gimana? Jadi mereka tuh jadi sugar baby. Jadi sebenarnya mereka tuh jadi sugar baby tuh bukan cuman karena mereka butuh duit. Karena mereka sebenarnya nggak butuh duit, mereka udah kerja segala macem. Terus udah gitu, duit yang mereka dapat dari hasil si sugar baby ini bukan gua ngajarin deh. Itu diinvestasiin dong. Serius? Di saham, Nggak. diputar. Mereka nggak beli barang branded. Serius? Serius. Kayak Udah gila ya, sugar baby sekarang financially aware loh. itu sugar baby yang followersnya tanah uang tapi followersnya overhead keuangan. Oke. Kalau sugar baby lain gue nggak tahu, kan pasti ada gitu kan, gitu. Iya gila sih. Analoginya kalau sugar baby kan di kepala kita ya. Barang Orang dibayar, branded. bayar barang branded atau kayak makeup atau apa. Kan investasi biar dapat sugar daddy yang lebih bayar mahal gitu misalnya kan. Enggak. Mereka beliin saham, mereka beliin macam-macam. Gue baca tuh banyak yang Sugar kayak gitu. baby-nya udah subscribe Ternak Uang belum? Nggak tahu. Nanti kita kasih free membership buat sugar baby. Woi, jangan OTW gitu. Aduh. Gitu. Sugar baby bayar pajak gimana? Nggak tahu. Interesting ya? That's interesting topic. Kalau Sugar baby bayar pajak gimana ya? kan kalau misalnya pajak kan penghasilan pribadi mungkin, tapi Iya. sugar baby itu kategori apa ya? Nggak tahu ya. Mereka kan mereka pekerjaan ya, profesi ya. Nggak tahu. Tapi kan kalau uang masuk ke rekening kan harus diklaim kan, diklaim sebagai apa kan? Jadi mungkin Kok gelap? dimatiin. Kasih lihat. Woi, ya Kabur dia dia. kabur, dia matiin lampu, nyalain. Aduh. Kita jangan kalah guys, kita jangan Yang kalah. mana sih ini ya? Nyalain aja. Nih bener nih si Densu nih. Oke. Penghasilan pribadi freelance hitungannya kayak pekerja lepas nggak sih? Enggak ya? Iya, tapi di dalam ininya apa? Di dalam kayaknya kayak penghasilan dari babi ngepet gitu. Konsultan nggak sih? Konsultan apa? Jadi analoginya kan ya kalau dulu Konsultan kan psikologi. macam kayak gitu aja. Konsultan psikologi gitu. Daripada nggak bayar pajak. Oke, terus kita mau bahas apa lagi nih? Pasti matiin lampu ke Densu. Iya. Oh, si dedinya yang bayar pajak. Betul banget ya. Masuk akal ya. Iya. Oh iya, jadi kalau misalnya gitu mungkin dedinya bayar pajak 2,5% untuk penghasilan pribadi. Jadi untuk freelance biasanya gue bayar 2,5% kalau misalnya project-project. Gitu. Apa Ini sih lu kita terlalu lebih banyak. kok Cio Olive bisa bareng Raymond karena dia adik gua dan dia suka ngintilin gua kalau weekend. Iseng banget Bang Densu. Kucing lu udah gua cekik, kucing gua kucing lu juga. Kamu kan sayang sama kucing, masa kamu cekik? Mana? Invite aja. Aku nggak mendengar dia ini. Bisa ada nggak sih dia? Nggak mau males gua invite dia, gua udah tiap hari ketemu dia. Gitu. Kan biar gue pansos. Enggak. Jangan. Enggak. Ayo kita tanya apa lagi? Kita tanyain berdaging-daging gitu. Iya mereka. dong. Oh itu ada pertanyaan nih di sini. Oh, mana ini? Iya. Mana salah ya? Salah. Ini ya. No questions. Oh, questions. Kucingku. Kucing udah 2 tahun masih bayi, sering cari induknya. Oh iya, kemarin tuh banyak yang nyariin. Jadi si Bolu sama Kentang itu di adopt. Oh, jadi? Kenapa? Udah nggak ada kan? Iya kenapa? Soalnya aku berpikirnya tuh gini, kayak aku memang punya uang satu lagi. Cuman kalau bisa aku taruh di sana, aku tuh pengen kucing ini memiliki family. Jadi bukan cuman kayak oh ya kita sayang-sayang, tapi aku pengen dia punya family yang bisa tahan sama dia 15 sama 20 tahun. Gitu. Woi Raymond, ayo one on one kalau berani. Ya turunlah sana. Kita di bawah lu di atas, tinggal turun doang one on one di live-in bisa nih ya. Aduh. Ini masih muda, masih kelas loh ya. Nih. Kelas tuh. Kalah lah. Kelas loh. Aduh. Tapi lo kalah sih sama laki Kalah, gue. gila. Ada emosi. Mana kucingnya? Ada siapa sih? Kita cek. Coba buka. Ada siapa nih? Ada siapa? Buat petika, ya, taruh aja. Wah, ada Ini, paket, cuma ada paket ternyata. Ada paket. Udah, kita mau bahas apa lagi? Dari tempat lu nggak ada pertanyaan kayak, weh. Nggak bisa, kalau di tempat gue tuh nggak. I Nggak, don't have, kan banyak karena you komen. host, because you host. Oh, aku hostnya. Iya.
Ini questionnya kayak gitu terus bisa pencet. Oke. Semuanya. Kalau aku nggak tiga, kasihan. Kasihan sih. Kok banyak yang nanyain tentang kucingnya? Iya, Semuanya pada kucing nanyain semua. tentang kucing. Apa kita bahas? Kita bahas gini deh. Keuangan dalam memelihara kucing. Nah, Gimana? oke. Gue yang interview, Ci. Eh, Kucing kan sebelum di-adopt ya, ada berapa? 5? 2. Enggak kan Nggak, sebelum di-adopt. waktu awalnya tuh aku cuma punya 1. Terus Ah. nambah 1. Jadi satu pasang. Pas jadi Terus keluarga, beranak. Jadi 6. Anaknya 4. Kita lihat ya. 6 itu pengeluaran per bulan untuk kucing berapa, Ci? Coba hitung-hitung. Keep in mind ini breednya kucing ini ya. Breednya Munchkin. Munchkin. Jadi Munchkin. nggak bisa yang murah-murah. Nggak, gini loh. Bukan masalah nggak bisa murah-murah. Apapun itu kucingnya. Pasti kalau kita sayang, kita kasih yang terbaik. Kan? Mau ambilin ini nggak 1 stand lagi? Mau. Oke, wait. Itu tuh ada di situ. Yeah. Oke, jadi apapun breednya itu pasti kan kita jaga dengan baik ya. Nah, masalahnya adalah si kucing itu karena kita punya banyak, biayanya mahal banget. Jadi kemarin, dan karena akunya juga yang bawel gitu loh. Jadi aku nggak apa namanya. Jadi aku kayak nggak berani terlalu. Kalau dia sakit dikit aja, kemarin si Zolo kukunya copot. Itu aku bawa ke dokter buat ngecek. Nggak, karena apa kukunya copot? Iya, karena dia berantem sama kucing depan. Apalagi si Zolo, lu tahu suka kabur. Bener-bener copot gitu? Copot berdarah-darah. Itu gila kan? Gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak biayanya gitu. Jadi total berapa Ci sebulan Ci untuk 6 kucing? Banyak sih. Kalau 1 juta mah lebih, mungkin 2 jutaan kali ya. Tunggu, ini aku mau ini mungkin 2 jutaan sama makanan? Iya. Lebih Tunggu, lah, aku pengen enggak sure. bisa segituan. Aku pengen nanya, gimana caranya nih bedain antara harus nabung atau investasi sama YOLO? Nah, itu lucu nih pertanyaannya. Kalau mau investasi atau nabung atau trading, intinya prinsipnya harus tahu dulu what you're investing in gitu. Kalau misalnya nggak tahu, Intinya mesti ngerti. Apapun, kalau YOLO artinya ya, what happened to my? Nggak tahu, oke. YOLO, jadi caranya harus ngerti dulu. Misalnya mau investasi di reksadana, pelajarin nih reksadana ada 3 tipe kan reksadana. Lu jangan terlalu berat terlalu berat belajarnya di ternak uang. Intinya sih kalau mau investasi apapun itu mesti di sesuatu hal yang kita ngerti. Misalnya ada teman buka restoran, lu pengen invest di situ joinan, itu juga investasi loh. Bener. Bukannya artinya investment tuh harus di saham lah, terus ada apalagi ada Bitcoin lah apa. Gue personally nggak ngerti. Nah, karena aku nggak ngerti dan aku juga full time kerja, jadi aku nggak banyak tuh waktu untuk bacain laporan keuangan perusahaan lain. Baca aja laporan keuangan perusahaanku aja udah banyak waktunya kan. Gitu. Nah, jadi invest in what you know. Karena kan tadi Ci bilang nggak bisa baca laporan keuangan yang lain kan gitu kan. Nah, iya, sibuk. Di ternak uang tuh kita ada summary-nya. Jadi kan perusahaan-perusahaan kita kasih summary nih, kenapa saham BCA kayak gini, kenapa saham BCA. Nah, itu enak tuh kalau ada yang gitu. YOLO maksudnya beli barang-barang mahal gitu loh, mumpung hidup sekali Ci atau kok. Betul, aku mengerti. Nah, ini juga quite interesting nih. Banyak yang beli barang mahal mumpung hidup sekali. Nah, personally kalau aku beli barang mahal tuh aku juga ada lah beli barang mahal beberapa gitu loh. iPhone 13. Iya, kenapa? Soalnya menurut aku ada barang mahal tuh kadang-kadang yang masih ada value-nya. Jadi aku tuh bukan beli barang mahal yang terlalu banyak depreciate. Jadi tau gak sih, this is quite interesting, lu mesti bahas. Apa? Jadi lu tau tas Birkin Hermes kan? Tahu. Lu tau gak kalau itu actually investment? Bisa naik harganya kan? Iya. Iya. Jadi kemarin tuh aku beli harganya berapa gitu ya. Terus kalau aku mau jual sekarang, aku tuh udah untung. Oh ya? Iya. Contohnya beli berapa deh kemarin? Aku mau kasih tahu. Kasih tahu lah. Ya oke, ini bukan tas aku ya. Cuma misalnya contoh, aku beli 250. Tahun depan aku jual bisa 300. 250 juta? Iya. Dari sebuah tas. Terus tahun depan bisa jadi 300? Bisa. Kenapa kayak gitu? Lu baca artikel sama grafik-grafik tentang Hermes bag. Karena langka. Itu naiknya itu bisa sampai 1.000. Karena langka. Ini dibilang Hermes sih, iya. Iya, betul. Gue kira kayak jam, biasanya jam kan. Nah, tapi kalau cowok biasanya juga jam. Jam. Balik lagi again. Betul, supply and demand. Masalahnya lu bisa mahal itu kalau lu punya pembelinya. Exactly. Kalau barang itu orangnya suka banget, karena kan bisa dibilang itu collector items. Oh. Iya kan, lu kalau udah suka, kayak lukisan aja. Kita ngeliat lukisan, kita nggak ngerti, lukisan segitu, harganya 300 juta. Kayaknya gue bisa bikin sendiri deh.
Nah, Sedangkan kalau mata-mata orang yang suka pasti kan kayak, hah, keren ya gitu. Itu 3 juta cuma ada satu, gue beli deh. you know NFT kan? Tahu Tahu NFT nggak itu, ya? Crypto? tahu itu gua, Itu satu itu gambar sumpah, itu gua nggak ngerti. miliaran. Itu NFT, gua nggak ngerti di sini followers pada ngerti NFT apa enggak. Cuman gua tuh nggak ngerti NFT kenapa bisa sampai harganya segitu. Nah, intinya karena NFT itu teknologi kripto, biasanya kan kalau download gambar, you can copy paste kan, easy kan. Jadi kayak, Iya. nah NFT itu nggak bisa di copy paste. Jadi kalau misalnya kayak Mona Lisa nih, gambar Mona Lisa, tapi di digital, tapi you can tell this one is the original gitu. Jadi orang bisa, Iya, iya. gua itunya ngerti. Cuma gambarnya begitu-begitu doang, kayak ada yang gambar monyet lah, ada yang gambar apa, kayak gambarnya Iya, tuh sama kayak art lah. Art ada yang kayak coretan cepret gitu, harganya 200 juta, 300 juta gitu. Karena foto kayak kalau ini serius nih, ini ada teorinya. Jadi NFT itu kata orang itu masuk kategori higher fools atau kayak higher fools theory lah, apa lupa namanya. Jadi kayak orang yang beli itu sebenarnya full. Tapi karena ada full lain yang mau beli harga lebih tinggi. So iya, it's gue like, ngerti. it Dan goes itu up, ada it resale goes up, gitu. value-nya juga. Ada resale Ini ada value yang juga. nanya, mending invest saham atau invest akak? Mendingan invest akhlak sih. Kalau nggak ada akhlak, mendingan invest akhlak Lu dulu. punya duit, nggak punya akhlak, juga lu nggak punya temen. Nggak ada yang mau deket sama lu. Temen lu deket cuma pas lu lagi mau bayarin dia makan, beliin dia barang. Jadi lu invest di akhlak aja. Jadi akhlak lu tuh mesti bagus dulu, baru lu invest duit. Itu Yes, invest di sini dulu. Kayak nggak invest di sini dulu. Di sini sama di sini lah, dua-duanya. Invest di sini dulu, Yeah. baru di sini. Yeah, Gitu. makes sense. Bukannya di apa barang dulu atau saham dulu atau apa, You- invest kalau di diri kalau nggak sendiri invest di dulu. sini, nggak invest di Gitu. sini, mau punya duit sebanyak apapun juga, you will lose it gitu loh. Bakal Iya. hilang, bakal nggak Pokoknya kepakai lu dengan mesti maksimal. invest di hati dulu, di akhlak lu dulu, di pikiran lu dulu. Tuh, gue suka nih pertanyaan nih, invest ini apa invest? Kita jadi endorse nggak sih ini by the way? Ini udah mulai Nanti panas aja. nih. Heeh. Lagi seru aja nih, banyak juga yang nonton. Mau nanya apa ya? Ada yang mau nanya lagi. Ci, live tadi di screenshot sama kode ini, screenshot aja emang kenapa? Temen aku adanya pas aku ada duit, pas jatuh miskin pada ngilang. Itu gimana? Itu artinya kamu jadi tahu siapa Artinya teman temennya nggak ada kamu akhlak. sebenarnya. Makanya cari teman yang ada akhlak. Benar sekali. Gitu. Emang nggak ada pertanyaan lagi ya? DNA pro gimana? Apa sih maksudnya? Aku nggak ngerti. Pertanyaan ini udah bawa-bawa, aku bingung banyak banget sih. Jadi kok nggak di fallback sama kakak ipar? Emang itu nggak fallback kamu? Ada kok. Fallback kok dia? Ada kok. Iya, fallback kok. Ada. Mending invest saham atau emas? Again, invest di sesuatu yang kamu ngerti. Kalau Yes. kamu ngertinya emas ya di emas. Kalau ngertinya saham ya di saham. Benar sekali. Gitu. Benar sekali. Aku ada emas juga. Cuman aku bukan emas karena aku ngerti. Lu tau gak sih kalau kita beli logam mulia? Lu taruh di buku kartu nama. Volume itu 1 gram, kayak 2 gram, 3 gram. Terus lu taruh di buku kartu nama. Terus lu kayak lagi bengong gitu. Terus lu bolak-balik gitu. Kayak ada kepuasan tersendiri. Tau gak? Karena kalau aku personally gak suka tuh beli emas terus buat aku pakai. Iya. Aku mendingan aku taruh di tempat kartu nama terus aku bolak-balik gitu. Emas tuh sebenarnya buat hedging ya. Jadi kalau misalnya lagi turun, Iya, jadi aku safe tuh haven lah, safe haven. aku kayak lebih ya buat safe, dan itu bukan investasi yang buat 3 bulan 4 bulan gitu. Tapi ya udah aku simpen aja, aku anggap itu duit yang udah hilang aja, terus aku simpen. Tiba-tiba nanti 2 tahun kemudian aku dapat duit kaget. Nah, bisa jadi Aku tuh lebih kayak gitu loh. Jadi aku bukan yang kayak ngitung-ngitung gitu. Apa kelebihan invest di saham atau invest di sawit? Karena harga sawit lagi naik. Aku nggak ngerti sawit, jadi aku nggak tahu. CPO maksudnya. Iya, CPO. Itu lagi naik. Invest properti atau saham, tergantung bidang lu apa. Kalau Iya. memang ngertinya properti ya properti kan juga banyak ya, bisa kos-kosan, bisa tanah, bisa segala macam. Bisa, Kalau dia bisa. ngerti ngelola kos-kosan ya nggak apa-apa. Aku sih sempet kepikiran ya, aku tuh sempet mikir kan pasti dia ada duit gitu, kemarin itu mikir ini lucu juga ya kalau beli tanah misalnya 300 meter aja kan udah gede, dibangun terus dibikinin kamar-kamar desain-desain yang standar aja, terus disewa-sewain kan bisa jadi tempat kos. Itu better. Jadi sebenarnya Tapi tau nggak akhirnya kenapa aku nggak mau? no. Aku nggak tega kalau misalnya ada yang nggak bisa bayar kos, aku usul ganti ininya, nanti dia datang, nanti dia apa? Maksudnya aku sengerti-ngertinya aku balik lagi, aku tega apa enggak ngelakuin itu kalau ada tiba-tiba yang nggak mau gitu loh. Masih ada nanya ya, Raymond siapa ya Cici? Cici lebih kalian Bang Den atau Koremon? Raymond siapa ya Cici, serius tanya adek gue. Tuh udah banyak yang jawab gitu. Suka banget sama Cici, pinter banget. Emang gue pinter ya, Le? You have to lebih sering ngobrol depan kamera tau. Emang kenapa? Soalnya kan kalau sekarang kan kayak live gitu-gitu, cuma ngomong depan kamera kan seru nih. Orang jadi tahu kayak, oh gila Cici ternyata
suka di peruangan, ngerti masuk saham, masuk gold gitu. Terus Tapi, P2P juga. iya. Kan Tapi jujur ya, gitu. aku kan cewek ya. Aku tuh cewek. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa lebih senang sesuatu yang pasti. Kalau dia tuh cowok. Memang ini ada perbedaan karakter kalau investasi di Gap cewek sini, sama Gap. cowok. Si Gaby takut deh. Jadi ada perbedaan karakter cewek sama cowok. Aku tuh nggak gitu risk taker. Sedangkan kalau dia risk taker banget tau gak sih. Jadi tuh pernah aku tuh, Ci beli ini Ci, soalnya ini bakal naik tuh gini-gini segala macem. Ini tukang pukulnya Denny kan? Premannya kan? Sini. Koko mau kelapa nggak? Koko mau kelapa nggak ditanyain? Kelapa tuh hidrokoko ya? Mau dong hidrokoko? Iya, hidrokoko ada, kelapa batok ada. Enggak, gue mau jalan aja deh. Gue jalan aja. Oh, ini mau ke depan naik mobil. Oh, kelapa batok. Gimana lu mau keluar sekarang? Tunggu. Tadi aku lagi ngomongin apa ya? Ini bikin pusing deh lu goyang-goyang cepetan deh, wey. Omongan Cici tuh kayak berisi banget, lagi berisi. Biasanya juga enggak. Ci kucingnya mana? Nggak tahu ada di mana. Invest tahu Ci, jamin enak. Boleh tuh tahu. Jualan tahu ya. Nggak ngerti. Tahu enak, well-being. Ini boleh makan nggak sih? Nanti dulu ah. Ya, Ci, ya udah makan aja. Boleh ya? Nah. Aku lagi makan ini rujak dari Nam Thai. Terus dia belum aku ngomongin udah mau dimakan aja sama dia. Mendingan buka tahu sendiri di Jakarta apa dimodeli orang serius nanya dijawab tergantung bisnis plan-nya. Lalu bisa tergantung lu maunya kayak gimana. Ada kan beberapa tuh orang berpikir ya, lu di satu perusahaan, gue punya kecil nggak apa-apa, tapi yang penting ini maju. Jadi tuh kayak dia lebih ngejalanin passionnya. Tahu bikinan gue enak, gue gak peduli duitnya berapa, yang penting tahu gue terkenal. Gue punya cuma 20% pun gak apa-apa. Tapi ada juga yang, ini punyanya gue gitu loh. Gue pengen 100% itu punyanya gue. Kecil gak apa-apa. Jadi tergantung lagi, balik lagi sih masing-masing. I mean, bisnis itu balik-balik you punya goal kan. Ada yang punya bisnis tuh lebih ke pengen pride-nya. Jadi nggak masalah punya 10%, tapi itu bisnis gede banget. Dan intinya lo tuh jangan main ikut-ikutan. Oh si ini begini, gue tuh sering dengar tau gak, ini si ini kok bisa gini, ini si ini bisa begini, ini bisa gini. Kemampuan lo sama setiap orang tuh kan beda ya. Exactly. Gitu. Jadi jangan kayak cuman, oh iya si ini tuh bisa jualan ini, jualan itu gitu. Suka dukanya punya jabatan tinggi di perusahaan apa? Satu, ceritain dulu dong jabatan Cici apa. Ini kan ada aku adalah direktur di BUMD Jawa Barat. Terus aku juga ada komisaris di salah satu anak perusahaan jalan tol gitu. Nah, kenapa suka dukanya apa? Namanya di atas itu pasti banyak tanggung jawab. Ya, itu bukan duka sih ya. Cuman kalau mau ngomong duka ya, kalian kebayang gak sih kalau kalian tuh di kantor itu pasti lunch time. Ini sebelum zaman WFH ya. Pasti lunch time. Itu pasti kalian ngumpul-ngumpul dan makan. Dan waktu 1 jam makan siang kalian itu kayak kalian gunakan buat jalan inilah, kadang shopping lah, kalau kerjanya deket mau lari-lari cepet mau cepetan ngeliat barang ini gini. Lu kalau di jabatan tinggi lu nggak bisa ngelakuin itu. Iya dong, lu ngasih contoh yang kurang baik. Karena kedua lu tuh sibuk banget. Gue tuh sering banget makan tuh pasti di kantor dan cuma duduk, dan sering banget lunch itu pasti lunch meeting. Gitu. Iya dong. Jadi itu dukanya. Terus kalau misalnya lunch time itu kalau teman-teman kantor itu kan pasti itu waktu yang ditunggu-tunggu dan waktu ngumpul-ngumpul sama teman lagi refreshing. Kalau di gue itu mungkin gue lebih seneng lunch sendiri gitu loh. Jadi banyak banget yang kayak ngerasa apa gue menyendiri. Jadi lunch time itu adalah waktu gue sendiri, bukan waktu me time gue lah. Jadi 1 jam yang kalau bisa gue sendiri. Itu pun kalau lagi nggak lunch meeting, itu pun kalau lagi nggak banyak kerjaan. Itulah suka dukanya gitu. Cici, keren banget. Aku kira Cici ibu rumah tangga. Iya, aku bukan. Kalau Olive coba bahasa Mandarin. Weh, gue dulu pernah tinggal di Cina loh. Jadi gue bisa bahasa Mandarin yang lumayan lancar lah, walaupun udah lupa. Tanya dong. Aku kalau disuruh ditembak suruh ngomong gitu juga gak gitu bisa. Oh, ceritain hari ini gimana Ci? Tadi siang. Qingdian Xingqi. 你吃什么？我吃饭，然后我吃鸡肉、辣椒。 Ada yang ngerti nggak? Coba kalau kalian ngerti, coba translate di bawah di chat. Timothy Ono juga adik kecil ya? Bukan lah, itu partnernya dia. Kenapa semua jadi adik gua? Semua orang aja jadi adik. Aduh. Gitu.
Suka dukanya jadi istri seorang Sumargodeni pebasket Nah. sombong. Itu baru topik yang menarik. Makan ayam. This is my PA. Yo, ini kayak your Gaby, Giovel Desa. Mana ada sih. My life diatur sama dia. Oh gila, lu mau diatur sama cewek-cewek ya? Enggak, suka dukanya jadi istri pebasket sombong. Sebenarnya sih ya sama aja sih ya. Kan kalian ngeliat dia sebagai pebasket sombong. Gua kan ngeliat dia sebagai suami ya. Jadi namanya suami kan nggak mungkin suka doang, ada dukanya juga kan. Manusia kadang-kadang ada nyebelin-nyebelinnya ya. Oh, ini ada yang translate. Tadi saya makan daging ayam. Tadi Iya. Oh, That's what I said. I see. Pintar juga ya, your followers ya. Iya, gitu. Ini hari Minggu tadi aku habis makan daging ayam pakai sambal. Oh, that's gitu. nice. Iya betul, itu benar, Yeah. itu exactly benar. Gitu. Cici itu cowok siapa? Capek gue jawabnya. Ini cowok ganteng yang single lagi nyari jodoh. Dari tadi ya. Gitu. Tadi ada yang bilang suruh aku make up. Aku tuh jarang banget make up. Jadi ini tuh polosan. Aku nggak pakai. Gak perlu make up kali. Dan aku nggak pakai. Alisnya udah tebel. Nggak pakai lipstick. Belum. Alisku juga nggak diapain namanya? Gambar. Bukan digambar, nggak dicukur gitu loh, nggak dibentuk. Jadi memang begini-begini aja. Mirip alis kita tau. Masih? Sama-sama tebel. Coba gitu dong. Gitu dong. Wait, I wanna have some water. Aku mau minum dong. Ini ada deh. Apa? Ini ada. Nggak jadi. Udah ada. Iya, aku tuh kurang suka. Apa suka dukanya Cici jadi istri? Suka dukanya ya banyak lah. Dari tadinya ngurusin diri sendiri, sekarang jadi ngurusin orang juga. Tapi kan dia suka ngurus orang. Iya, kenapa ya? Gue tuh modelan mama banget, tau gak sih hobinya? Hobinya tuh ngurusin orang gitu loh. Apa? Boleh. Hobiku tuh ngurusin orang. Kayak bener-bener seneng banget gitu loh ngurusin orang. Itu dia ada yang promo Haido Koko dia. Tapi udah ada lagi sih. Cuma ada satu. Cuma ada ini satu. Oh, ada di kamar yang editor situ ada satu dus Haido Koko. Tapi masih di ini dong. Ya udah lo ambil yang lain Boleh aja. house tuh kan ini? Jangan lah, nanti aja. Oh, nggak boleh. Ya udah. Koe mau nggak diurusin? Kam Singapura, pengen banget ke Singapura tapi nggak bisa. Kayak Indomaret rame ya. Iya, aku beli kulkas Indomaret. Lucu banget gak sih? Aku beli kulkas kayak di Indomaret gitu, soalnya di sini kan banyak tamu. Jadi supaya kalau mau ngambil minum tuh gampang, nggak kecampur-campur sama yang lain. Tipsnya dong, gimana sukses dan sibuk di kerjaan tapi juga bisa having fun dengan hidup kita. Aku nggak bilang diri aku sukses, kerjaan sibuk ya sibuk, tapi aku kerja itu juga having fun. Jadi aku ngerasa ya emang aku fun aja kerja lah. Dia ganti ST, dia suka. Nggak ada hidrokoko, Ci. Ada. Tapi nggak dingin. Ada. Cici pernah kesel sampai sama Bang Denny sampai pengen jitak dia nggak? Setiap hari. Lu tahu dong kelakuan dia kayak gimana? Kalian lihat Instagram mereka berdua aja. Iya, itu setiap hari. Koleh punya hewan peliharaan nggak? Dia tuh suka banget sama si Zoro. Kamu kan punya kucing di rumah? Di rumah tapi nggak boleh diapar. Iya, nggak mana Zoro? Boleh ambil nggak di atas? Mana? Oh, ini. Zoro di sini nih. Oke. How to manage your stress? Aku nggak banyak kemikirin, jadi aku nggak gitu stresan anaknya. Kalau ada masalah aku ketawa. Sampai si Denny bilang, aduh susah banget sih ngomel sama kamu, dikit-dikit ketawa lagi diomelin. Kamu kenapa sih gini-gini? Terus aku cuma jawab, hehe, maaf. Udah deh, terus dia nggak jadi marah deh. Gimana mau marah ya? Lihat si Zoro lagi ngapain tuh. Nggak rencana adopt papi, Ci. Mau. Aku pengen adopt Munchkin. Itu yang cebol. Corgi. Ci, tangannya udah sembuh. Udah agak sembuh, tapi kalau kamu lihat tuh kayak memal gitu tuh. Ini kerjaannya si Zoro nih. Gitu. Nih. Tuh, nih. Masih banyak. Cuman ya ini udah memal-memal, udah lumayanan lah. Pakai kontak lens nggak, Ci? Enggak, asli. Adanya kerja di mana, Ci? Ternak uang. Pernah tahu mah nggak? Biasa aja sih. Keseharian koden tengil banget nggak sih? Tengil, pakai banget.
baru nggak ternyata Cici cadel huruf L ya. Iya, aku nggak bisa ngomong huruf L. Dan aku pede tetap. Kata Denny, kamu tuh udah cadel tapi pede banget loh. Iya, kita pede lah ya. Ngapain kita nggak pede? Eye cream treatmentnya pakai apa? Sekarang aku lagi pakai Advanced Night Repair. Gitu. Aku suka matanya Ci Olive cantik belok. Banyak bilang aku kebelokan. Si ini mana Nami? Tahu Nami kan nggak suka ada orang. Nami di atas tapi. Gimana manage kerjaan kantor biar mood dan nggak ngerusak situasi di rumah. Aku sih kalau ada yang kejadian di kantor, aku tinggal di kantor, nggak aku bawa pulang. Jadi ya udah, nggak ke bawah-bawah ya. Lagi bete di kantor ya di kantor aja. Tapi aku jarang bete juga sih di kantor. Aku tuh kayak ngadepin segala macam tuh kayak dengan happy senyuman. Pernah nggak? Tapi apa drama yang paling ini di kantor? Pernah nggak? Drama yang paling apa? Yang paling parah? Ya kayak aduh personal drama gitu. Oh enggak sih, aku jarang bawa personal sih di kantor sih. Kayak aku chill aja. Aku kayak di kantor tuh tidak merasa kayak gimana banget. Jadi aku tuh bener-bener lempeng aja kerja doang gitu loh. Nggak sampai gimana-gimana banget. Oh, ambil Zoro. Sorry Zoro, kita tidur di sebelah dia. Isi kau. Gak bisa, Zoronya nggak mau keluar. Lu tarik. Mau dia. Zoro tuh seneng kalau dipeluk. Kok? Yeah. Ci, kapan lagi ke Makassar? Mau. Kapan ya? Kok Denny mana? Di atas deh kayaknya. Nggak tahu lagi ngapain. Gendong dong Zoronya. Halo Yang. Halo Yang. Ini ada 2 kamera yang itu kamu. Live-nya berdua. Sini Yang. Sini. Udah kelamaan live udah tadi kan. Emang kenapa? Yang nonton masih banyak. Orang gak ada mutunya. Enak aja gak ada mutunya. Sini nongol, orang pengen lihat kamu. Zoro. Tuh, ini udah datang. Dia bilang katanya live-nya gak ada mutu. Lucu banget Zoro ya. Zoro umur berapa sih sekarang? 1,5. Dia makin gede. Iya, kayaknya Kita tuh baru menyadari kayaknya si Zoro ini adalah jenis kucing munchkin yang campuran British Shorthair. Oh ya? Iya, soalnya lihat pipinya deh. Pipinya tuh jatuh tiba-tiba. Dulu tuh nggak begini. Dan bukan karena dia gendut. Karena gue tanya ke dokter dia obesitas nggak? Enggak. Lucu banget. Dia pasrah. Iya. Dia kakinya lagi sakit, lagi pincang. Makanya dia pasrah. Kalau nggak di belakang gitu ada gitu. Bang Densu sirik aja, emang dia tuh suka sirik toh nggak sih? Situ gembul makin tembem. Yang undang Raymond di podcast Bang Densu udah, cuma tinggal belum tayang aja. Katanya Densu kurang bagus. Nggak. Terlalu serius. Iya, dia ngomonginnya tuh kayak yang serius-serius finance gitu. Pada nonton nggak sih? Ih, kenapa? Dia udah mulai kesel. Kesel ya? Zo cakal aja Zo. Kesel ya Zo? Munchkin itu harganya sekitar berapa ya, Ci? Banyak sih. Sekarang mah dari yang 5 juta juga ada, tergantung jenis-jenisnya Munchkinnya yang kayak gimana. Dia udah bete kayaknya. Udah bete lah. Ci, nyapa dong. Hai, Sydney Winston. Gitu. Iya, oke. Biasanya kalau direksi itu harus on call walaupun weekend lagi sama Happy Family. Ci Olive juga gitu kah ya? Iyalah, kita kalau udah bertanggung jawab nggak ngelihat waktu. Itulah suka salah satu dukanya. Tapi kan kita pada saat ngambil kerjaan kita udah tahu resikonya. Jadi bukan sesuatu yang kayak bikin aku kesel. Karena pada saat aku ngambil kerjaan ini aku udah tahu resikonya apa. Zoro kelakuannya mirip Kodensu nggak, Ci? Mirip banget. Ini aku seneng ada yang nanya ini. Jadi aku kemarin udah ada mirip gimana kucing sama? Nggak. Gini. Jadi kemarin itu Zoro ada 2 animal communicator yang sudah animal communicator si Zoro. Sini panggil sejarah itu. Zoro, sini. Kakinya enggak sakit. Oh. Jadi ceritanya si Zoro itu setelah sama animal communicator itu dia adalah kucing laki yang ingin mengikuti tuannya. Dia berasa bahwa dirinya tuh ganteng banget dan maco. Bener nggak, Zo? Iya katanya. Iya, bener ya. Zoro tuh merasa dirinya ganteng dan maco dan dia tuh paling senang tebal pesona ke cewek-cewek. Makanya dia tuh sering kabur dari rumah karena dia merasa kayak kalau di depan rumah itu
banyak cewek-cewek, jadi tebal pesona. Terus kita tanya kenapa dia tuh suka kabur dari rumah. Terus dia jawab, kau udah bentar lagi Udah belum, jam 5 ya? Ya, ini tuh gua. aku lupa, aku mesti beli makanan. Bye guys. I need to go juga. Kenapa kamu mesti pergi?